Keinginan tak selalu sesuai dengan kenyataan. Itu tentu bukan soal kehidupan manusia saja, melainkan juga berlaku untuk urusan pengadaan alutsista strategis. Sebut saja pada program pengadaan kapal selam di Indonesia. Begitu banyak kabar beredar yang datang silih berganti, mulai dari meninjau kapal selam buatan Turki, melirik kapal selam buatan Prancis, sampai yang paling baru, ada kabar atas negosiasi kapal selam bekas pakai milik Angkatan Laut Brazil, Tupi Class. Tidak mudah memang, di tengah anggaran yang serba terbatas, sementara ada kebutuhan untuk realisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Belum lagi ada undang-undang yang mensyaratkan pelibatan industri dalam negeri lewat skema transfer of teknologi. Ini semua menjadikan setiap langkah yang akan ditempuh pemerintah lewat Kementerian Pertahanan menjadi serba sulit. Tapi tahukah Anda, lepas dari kabar gonjang-ganjing dan lirik alutsista sana-sini yang tengah menjadi trending berita saat ini, bahwa di sekitar akhir kejayaan Orde Baru, Indonesia pernah dihadapkan pada kasus pengadaan kapal selam yang boleh dibilang serupa tapi tidak sama dengan kondisi saat ini. Lewat publikasi dalam tayangan Dunia Dalam Berita di TVRI pada tahun 1997, disebutkan TNI AL akan menambah langsung 5 unit kapal selam. Walau beritanya tak heboh, tapi pengadaan langsung 5 unit adalah prestasi di saat itu. Pasalnya, selain pemerintah harus menyiapkan anggaran besar, pihak user dalam hal ini TNI AL harus menyiapkan awak dalam jumlah yang ideal. Tapi ibarat untung yang tak dapat diraih, krisis ekonomi alias krismon yang mendera Indonesia saat itu terbilang dahsyat. Selain akhirnya menumbangkan kekuasaan Soeharto, paket pengadaan 5 unit kapal selam dari Jerman ikut kandas. Padahal 5 unit kapal selam tadi sudah setengah sah menjadi arsenal Korps Hiu Kencana TNI AL. Pasalnya dalam siaran TV, diperlihatkan kapal selam yang diketahui dari tipe 206 itu sudah memakai nomor menara 403, 404, 405, 406, dan 407. Bukan itu saja, masing-masing kapal selam juga sudah dinamai, yaitu KRI Nagarangsang, KRI Nagabanda, KRI Bramasta, KRI Cundamani, dan KRI Alugoro. Bahkan dalam siaran berita di TVRI, nampak awak TNI AL yang warawiri di sekitaran dermaga kapal selam yang ada di kota Kiel. Meski akhirnya tak jadi milik TNI AL, ada baiknya kita mengenal lebih jauh tentang kapal selam tipe 206. Kapal selam ini dibangun pada periode Perang Dingin dan masih terus digunakan hingga tahun 2011. Bahkan sempat ada kabar Angkatan Laut Kerajaan Thailand berencana untuk membeli kapal selam ini. Tipe 206 merupakan jenis kapal selam yang beroperasi di perairan dangkal. Dan dilihat dari desainnya, jangkauan kapal selam ini pun memang terbatas. Tapi kapal selam dengan penggerak diesel listrik ini punya mobilitas tinggi dan dapat beroperasi senyap. Pasalnya saat menyelam di bawah permukaan laut, kapal selam ini menjalankan penggerak dari listrik yang berasal dari sel baterai. Dengan kemampuan di atas, armada destroyer lawan harus bekerja keras untuk bisa mendeteksi keberadaan kapal selam ini. Bahkan bila tipe 206 berdiam diri di kedalaman laut, secara teori mustahil kapal selam ini bisa diendus oleh sonar. Perlengkapan pada kapal selam tipe 206 bisa dibilang cukup handal, seperti penggunaan material baja yang dilapisi bahan anti-magnetik. Ini memang sengaja dipersiapkan bagi kapal selam untuk bisa terhindar dari ancaman ranjau laut. Tak itu saja, deteksi menggunakan teknologi MAD, Magnetic Anomaly Detector, juga menjadi sulit diterapkan.
Kapal selam tipe 206 dibuat di galangan Howaldtswerke Deutz-Werft yang berlokasi di kota Kiel yang dahulu masuk dalam wilayah Jerman Barat. Sebagai oleh-oleh masa Perang Dingin, Bundesmarine atau Angkatan Laut Jerman Barat memang mempersiapkan tipe 206 untuk beroperasi di Laut Baltik. Tugasnya yaitu memburu armada kapal perang dari grup Pakta Warsawa bila terjadi perang terbuka dan sekaligus melakukan misi pengintaian. Dari segi persenjataan, kapal selam tipe 206 mampu menggotong 8 tabung torpedo ukuran 533 mm. Jumlah torpedo yang dibawa ya hanya 8 unit. Artinya dalam kondisi tempur, kapal selam ini tak bisa melakukan reload ke tabung peluncur. Senjata lain yang bisa ditebar yaitu 24 ranjau laut yang dibawa dalam komponen eksternal. Salah satu keunikan pada desain kapal selam tipe 206 yaitu adanya tonjolan atau punuk pada sisi haluan. Tonjolan ini disinyalir berisi beragam sensor. Selain tipe 206, kapal selam tipe 209 yang dimiliki oleh TNI AL seperti KRI Cakra dan KRI Nanggala juga memiliki punuk di haluannya, walau tampak tidak sebesar kapal selam tipe 206. Sejak diproduksi antara tahun 1968 sampai 1975, total ada 18 unit tipe 206 yang memperkuat Bundesmarine. Dan untuk misi modernisasi, 12 unit diantaranya di-upgrade pada tahun 1990, dan hasil upgrade ini dinamakan tipe 206A. Pada versi 206A, dilakukan upgrade berupa pemasangan sonar STN Atlas, juga ada upgrade pada jenis periskop, sistem kendali senjata, lalu ada penggantian sistem Electronic Support Measure yang menggunakan GPS atau Global Positioning System. Sebagai informasi, kapal selam tipe 206 adalah satu pabrik dengan kapal selam KRI Cakra dan KRI Nanggala. Dari segi desain keduanya pun mirip, tapi bila dilihat dari spesifikasi, tipe 209 jelas lebih unggul karena punya jangkauan kedalaman hingga maksimum 500 meter dan torpedo yang dibawa pun bisa hingga 14 unit. Tapi lain dari itu, banyak yang beranggapan bahwa tipe 206 bekas pakai Bundesmarine ini punya kualitas yang mumpuni, sebab memang aslinya dirancang dan dipakai untuk kebutuhan Angkatan Laut Jerman. Yang siapapun telah mengetahui seperti apa kualitas alutsista yang digunakan oleh militer Jerman. Dari dimensi, kapal selam tipe 206 jauh lebih kecil dari kapal selam tipe 209. Panjang kapal selam ini 48,6 meter dengan lebar 4,6 meter. Bobot kapal saat di permukaan 450 ton. Dan bobot saat menyelam 498 ton. Diawaki oleh 23 personel. Kapal selam ini dapat menjangkau kedalaman hingga 200 meter. Ditenagai 2 mesin diesel dan baterai elektrik, kapal selam tipe 206 dapat melesat dengan kecepatan 10 knots di permukaan dan 17 knots saat menyelam. Nah, demikian bedah tentang sosok kapal selam yang bisa dibilang nyaris menjadi arsenal armada TNI AL. Oke, nantikan konten-konten menarik selanjutnya hanya di channel indomiliter.com. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa.